Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Wabil khusus kelas 9 Madrasah Sanawiyah Nurul Falah Arman. Selamat bertemu kembali di awal pelajaran semester genap tahun 2020-2021. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa mematuhi protokol kesehatan karena kita masih dalam masa COVID-19, dan tetap menjaga 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari dari kerumunan. Tetap kita semangat, walau kita masih belajar dari jauh. Sebelum kita melanjutkan materi yang terdahulu pada semester ganjil, kita mulai dengan mengucap bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita kali ini lebih semangat dan tidak berkurang dari semester ganjil yang lalu. Anak-anakku sekalian, pada bab 7 ini tentang bioteknologi. Apa sih yang akan kita pelajari pada kali ini tentang bioteknologi? Terlebih dahulu kalian simak bersama-sama pada buku kalian. Yang pertama, kalian mampu menjelaskan konsep-konsep bioteknologi konvensional dan modern dengan tepat setelah melakukan kegiatan diskusi. Kedua, kalian mampu mengidentifikasi peran-peran bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern di dalam kehidupan dengan benar setelah melakukan kegiatan diskusi. Yang ketiga, kalian mampu membuat produk bioteknologi konvensional yang ada di lingkungan sekitar dengan tepat setelah melakukan kegiatan percobaan dan diskusi. Yuk kita mulai simak. Nah, pernahkah kalian mendengar suntik atau suntikan insulin? Suntik insulin sangat dibutuhkan oleh penderita penyakit diabetes mellitus. Insulin sebenarnya merupakan hormon yang diproduksi oleh kelenjar pankreas. Namun pada penderita penyakit diabetes mellitus, kelenjar pankreasnya tidak dapat berfungsi optimal. Akibatnya, penderita diabetes mellitus mengalami kekurangan hormon insulin, namanya hormon insulin. Nah, oleh karena itu perlu diberikan suntikan insulin ke dalam tubuh menggunakan alat suntik seperti gambar di bawah. Kalian perhatikan ya, gambar di bawah yang seperti pulpen bentuknya. Nah, pembuatan insulin menerapkan prinsip bioteknologi. Melalui prinsip tersebut dapat diproduksi insulin dalam jumlah banyak
Apa yang dimaksud dengan bioteknologi? Nah, bagaimana cara pembuatan insulin? Kita simak selanjutnya. Berdasarkan gambaran tadi, kita telah mengetahui salah satu contoh penerapan bioteknologi di bidang kesehatan, yaitu pembuatan insulin. Pembuatan insulin bertujuan untuk menolong penderita penyakit diabetes mellitus. Nah, bioteknologi yang diterapkan dalam pembuatan insulin adalah bioteknologi modern. Selain bioteknologi modern, apakah penerapan bioteknologi tersebut dapat memberikan dampak negatif dalam kehidupan? Nah, dalam bab ini kita akan mempelajari tentang prinsip dasar bioteknologi dan penerapannya, serta dampak negatif penerapan bioteknologi. Mari kita lanjutkan. A. Prinsip dasar bioteknologi dan penerapannya. Bioteknologi merupakan teknologi yang proses memanfaatkan peran mikrob untuk mendapatkan produk atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi dibedakan menjadi bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Tahukah kalian apa pengertian kedua bioteknologi tersebut? Nah, bagaimana ciri-cirinya? Produk-produk apa saja yang dapat dihasilkan dari kedua bioteknologi tersebut? Untuk mengetahui jawabannya, ayo kita lihat di bawah. Ada beberapa, kita kenali produk-produk bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Di situ yang pertama, gambar 1, gambar 2, ada semangka, ada roti, ada jeruk, ya. Ini akan kita perhatikan di situ. Nah, setelah kalian perhatikan mengetahui beberapa produk makanan yang menerapkan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern, penerapan kedua bioteknologi tersebut dapat menghasilkan beberapa produk yang bermanfaat bagi kehidupan. Selain produk-produk di atas, masih banyak lagi produk yang menerapkan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Nah, apa saja produk-produk tersebut? Nah, bagaimana perbedaan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern? Ayo kita lihat selanjutnya. Yang pertama, prinsip dasar bioteknologi. Sekarang kita amati dulu A, definisi bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata bio, hidup. Tolong ingat ya, bio, hidup. Biokimia, ilmu rekayasa serta ilmu lainnya dalam pengolahan bahan yang memanfaatkan organisme atau makhluk hidup untuk menghasilkan suatu produk maupun jasa yang bermanfaat bagi manusia. Nah, pada umumnya makhluk hidup yang dimanfaatkan dalam proses bioteknologi berupa mikrob. Itu dasarnya ya. Yang B, macam-macam bioteknologi. Berdasarkan tingkat kerumitan dalam pelaksanaan prosesnya, bioteknologi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Yang pertama, bioteknologi konvensional dulu. Teknologi yang diterapkan dalam bioteknologi konvensional masih sederhana. Penerapan bioteknologi konvensional untuk menghasilkan produk hanya menghasilkan atau mengandalkan peran mikroorganisme secara alami tanpa dilakukan proses rekayasa genetika oleh mikrob. Nah, pada proses ini
campur tangan manusia hanya sebatas menyediakan dan mengondisikan substrat agar mikroorganisme dapat berkembang biak secara optimal. Bioteknologi konvensional memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, 1A, teknologi sederhana. B, proses relatif belum steril sehingga masih belum terjamin. C, jumlah produk yang dihasilkan dalam skala kecil. D, biaya produksi murah. Yang kedua sekarang bioteknologi modern. Nah, bioteknologi modern berbeda dengan proses yang diterapkan pada bioteknologi konvensional. Bioteknologi modern menerapkan teknik rekayasa genetika. Rekayasa genetika bertujuan menghasilkan organisme transgenik, yakni organisme yang susunan gen dalam kromosomnya telah diubah sehingga mempunyai sifat menguntungkan sesuai yang dikehendaki. Nah, beberapa karakteristik bioteknologi modern sebagai berikut. A, menggunakan peralatan-peralatan canggih. B, proses dilakukan dengan pemotongan atau penyisipan gen. C, proses dilakukan dalam keadaan steril sehingga hasilnya lebih berkualitas. D, jumlah produksi yang dihasilkan dalam skala besar. E, biaya produksi relatif mahal. Dua, penerapan bioteknologi konvensional. Nah, penerapan bioteknologi konvensional dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang seperti bidang pangan, bidang lingkungan, dan bidang kesehatan. A, yang bidang pangan dulu. Saat ini banyak kita temui produk makanan dan minuman yang dihasilkan melalui proses bioteknologi. Nah, produk makanan dan minuman hasil fermentasi yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya adalah salah satu hasil pemanfaatan bioteknologi konvensional. Fermentasi merupakan proses pemecahan bahan organik kompleks menjadi bahan organik yang lebih sederhana oleh mikrob. Sebagai contoh, karbohidrat mengalami fermentasi dan diubah menjadi alkohol, karbon dioksida, dan energi. Penerapan bioteknologi di bidang pangan dibagi menjadi dua, yaitu produk makanan dari bahan susu dan produk makanan dari bahan non-susu. Itu produk makanan dari bahan susu. Susu dapat diolah menjadi beberapa jenis makanan seperti yogurt, keju, dan mentega. Sekarang yogurt, keju, mentega. Yogurt merupakan hasil fermentasi susu menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus ya. Yogurt adalah lebih mudah dicerna dibandingkan susu murni. Nah, proses pembuatan yogurt dimulai dengan susu dipasteurisasi terlebih dahulu, lalu didinginkan hingga suhunya kira-kira 30 derajat Celcius. Selanjutnya bakteri asam laknat ditambahkan pada susu. Susu disimpan dan wadah tertutup kurang lebih 24 jam dalam suhu kamar 25 hingga 40 derajat Celcius. Selama proses penyimpanan, pH akan turun menjadi 4,0 akibat kegiatan bakteri asam laknat. Nah, bakteri asam laknat akan mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat. Selain itu, proses fermentasi susu ini mengakibatkan pecahnya protein pada susu sehingga susu menjadi kental dan rasanya menjadi asam yang dinamakan yogurt. Keju B. Keju dibuat dari air susu yang diasamkan dengan memanfaatkan bakteri asam laktat. Adapun
Proses pembuatan keju dimulai dengan susu dipanaskan pada suhu tertentu selama beberapa waktu untuk membunuh bakteri berbahaya atau proses pasteurisasi. Setelah itu dimasukkan bakteri asam laktat, misalnya Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus untuk mengubah gula susu atau laktosa menjadi asam susu, asam laktat. Setelah itu ditambahkan campuran enzim dengan kandungan utama kimosin atau renin untuk menggumpalkan susu sehingga berbentuk dadih susu. Bagian yang cair dipisahkan serta bagian yang padat jadi diperas dan dipadatkan. Selanjutnya jadi diberi garam dan dibiarkan agar terjadi pematangan. Yang C, mentega. Mentega dibuat dari krim susu yang dengan memanfaatkan bakteri Streptococcus lactis, ya kayak krim susu terus diaduk sampai tetesan-tetesan mentega yang berlemak memisah dan dari cairannya. Yang kedua, produk makanan dari bahan non susu. Selain produk dari bahan susu, bioteknologi konvensional juga dapat diterapkan untuk membuat produk makanan dari bahan non-susu. Beberapa produk pangan non-susu dari proses bioteknologi konvensional sebagai berikut. 1. Tape. Tape. Tape dapat dibuat dari serealia, terutama ketan dan umbi-umbian atau singkong melalui proses fermentasi. Fermentasi tersebut dilakukan dengan bantuan ragi. Sebenarnya ragi pada pembuatan tape terdiri atas berbagai mikrob, namun mikrob yang paling dominan yaitu jamur Saccharomyces cerevisiae. Jadi jamur ini memecah glukosa pada bahan berkarbohidrat pada singkong, jadi menjadi asam asetat, alkohol, energi dan gas karbon dioksida. Hal ini menjadikan tape memiliki cita rasa yang khas. Selanjutnya, tempe dan oncom. Tempe dibuat dari kedelai dengan bantuan ragi. Tempe berupa jamur Rhizopus oryzoa. Jadi jamur Rhizopus ini akan mengubah protein kompleks pada kacang kedelai yang sukar dicerna menjadi protein sederhana atau asam amino yang mudah dicerna oleh manusia. Adapun oncom ada dua jenis, yaitu oncom merah dan oncom hitam. Oncom merah dibuat dari ampas tahu dengan bantuan jamur Neurospora crassa. Sementara itu oncom hitam dibuat dari bungkil kacang tanah dengan bantuan jamur Rhizopus oligosporus. Yang terakhir yaitu C, roti. Bahan dasar untuk membuat roti yaitu tepung terigu. Adonan tepung terigu difermentasi dengan menambahkan ragi roti berupa yeast atau khamir. Proses fermentasi ini akan menghasilkan gas karbon dioksida dan alkohol. Adanya gas karbon dioksida mengakibatkan adonan roti mengembang sehingga ukurannya menjadi lebih besar, lembut, dan tidak padat. Adapun alkohol yang dihasilkan dari proses fermentasi akan menghasilkan aroma dan memberi rasa pada roti. Kalian telah mengetahui beberapa produk makanan dari bahan non-susu. Dalam kehidupan masih banyak produk-produk makanan dari bahan non-susu yang pembuatannya menerapkan bioteknologi konvensional. Ayo kita pindai yang ada pada produk-produk makanan tersebut, yang ada pada QR code. Kita akhiri dulu pertemuan kita kali ini. Yang pertama, pada semester genap
Mudah-mudahan kedepannya kita akan lebih semangat, terus semangat, sehingga kalian dapat menyelesaikan pendidikan di Madrasah Sanawiyah ini. Sekian, tetap semangat. Semboyan kita 3M, jangan dilupakan, hindarkan dari kerumunan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah, walakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.